Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aji Putra Prasetyo ingin menjelaskan tentang ujian tengah semester teknik simulasi dan pemodelan. Dosen pengampu saya Dr. Fauzi Eskom MMSI. Disusun oleh saya sendiri Aji Putra Prasetyo dengan NPM 173112764 Selanjutnya dalam pembahasan ini ada tujuan mempelajari simulasi. Yang pertama itu untuk meminimalisasi resiko kerugian besar dan kesalahan fatal dalam kehidupan nyata. Untuk mengurangi resiko kegagalan, untuk mencapai kinerja minimum yang ditetapkan. Lalu untuk meramalkan kinerja sistem, bahkan untuk sistem yang paling rumit. Untuk dapat memperkirakan hasil dengan lebih akurat, dapat terhindar dari resiko. Itu mengenai tujuan mempelajari simulasi. Selanjutnya yang B ini karakteristik sistem, yaitu memperhitungkan variabilitas sistem yang saling ketergantungan, sanggup untuk membuat sistem model apapun, memperlihatkan perilaku sistem setiap saat, lebih murah sehingga tidak menghabiskan waktu dan tidak mengganggu sistem nyata. Menarik perhatian secara visual, memberikan rancangan yang terperinci. Sistem terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan, adanya interaksi saling ketergantungan dan kerjasama antar elemen. Sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan untuk tertentu, memiliki mekanisme atau transformasi, memiliki lingkungan dan mengakibatkan dinamika sistem. C. Tujuan model dalam simulasi biasanya digunakan untuk kepentingan misalnya studi untuk mendalami sistem yang kompleks, untuk menentukan dampak perubahan dalam lingkungan sistem, dan verifikasi solusi analitis atau untuk membandingkan dengan hasil analitis. Selanjutnya yang dua ini menjelaskan langkah-langkah dalam studi simulasi. Nah, di sini sudah tersedia flowchart langkah-langkahnya. Yang pertama itu berawal dari mulai memformulasikan masalah, kemudian terdapat pilihan untuk menggunakan simulasi. Jika memilih iya, maka akan mencari sistem yang lain yang cocok untuk disimulasikan dan kemudian akan langsung selesai. Namun jika memilih tidak menggunakan simulasi, maka perlu digunakan pengumpulan data, di mana kemudian masuk ke bagian penulisan program, lalu verifikasi. Jika verifikasi tidak diterima, maka harus mengubah lagi penulisan programnya. Namun jika tidak diterima akan masuk ke validasi. Jika divalidasi tidak terima, maka harus mengulang dari awal pada saat memformulasikan masalah. Namun jika diterima saat validasi, maka simulasi akan dilaksanakan yang terdapat pilihan apakah model terpakai atau tidak. Jika tidak, maka akan mengulang lagi dari awal memformulasikan masalah. Jika model terpakai, lalu dilakukan dokumentasi dan selesailah langkah studi simulasi. Lalu nomor 3, jenis model yang digunakan dalam simulasi, yaitu pertama itu terdapat model simulasi statis, adalah representasi sistem pada suatu waktu tertentu yang digunakan untuk mempresentasikan sistem di mana waktu tidak mempunyai peranan. Contoh simulasi Monte Carlo atau simulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Model simulasi dinamis adalah representasi sistem sepanjang pergantian waktu. Contohnya sistem konveyor di pabrik. Selanjutnya terdapat model simulasi deterministik, adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik atau random, dan output telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Model simulasi stokastik adalah model simulasi yang mengandung input-input probabilistik atau random, dan output yang dihasilkan pun sifatnya random probabilistik. Selanjutnya terdapat model simulasi kontinu, adalah model simulasi di mana state atau status dari sistem berubah secara kontinus karena berubah waktu. Contoh simulasi populasi penduduk. Selanjutnya yang terakhir ini model simulasi diskrit, adalah model suatu sistem di mana perubahan state terjadi pada satu satuan waktu diskrit yang sebagai hasil suatu kejadian tertentu. Contohnya simulasi antrian. Lalu yang B ini terdapat simulasi antrian.
tersebut dibuat menggunakan ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dan dalam pemakaian fleksibilitas dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Lalu yang C ini verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi adalah pemeriksaan apakah program simulasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan pemeriksaan program komputer dengan cara menerjemahkan model simulasi konseptual atau diagram alur dan asumsi ke dalam bahasa pemrograman secara sesuai dan benar. Selanjutnya ada validasi adalah proses penentuan apakah model sebagai konseptualisasi atau abstraksi atau mungkin juga merupakan representasi yang berarti dan akurat dari sistem yang nyata. Penentuan apakah model konseptual simulasi sebagai tandingan program komputer adalah dengan cara representasi dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Selanjutnya ini yang B, terdapat bagan lagi dengan model matematika. Jadi kita bahas lagi dengan apa yang dimaksud ini bagan ini. Jadi yang pertama itu terdapat masalah yang nyata, kemudian sistem itu menyetujui, lalu selanjutnya adalah menentukan sistem atau tujuannya, lalu selanjutnya masuk ke karakteristik sistem yang kemudian mulai menentukan matematika sistemnya, lalu analisis dan selanjutnya validasi. Jika hasil akhirnya memadai atau tervalidasi, maka selanjutnya adalah berarti matematika modelnya memadai dan akhirnya ketemu solusi dan permasalahan tersebut. Namun jika tidak memadai dan tidak validasi, maka selanjutnya adalah harus membuat perubahan di mana terdapat dua pilihan, yaitu membuat sistem dari langkah pertama atau mulai membuat formula matematikanya, lalu kemudian membuat lagi model matematikanya sampai akhir ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nomor 5 itu terdapat dalam analisis error. Saat proses simulasi, kita harus paham betul dengan alur proses simulasi yang kita buat. Dengan begitu, permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. B. Keuntungan dan kerugian menggunakan model simulasi. Keuntungannya itu terdapat sebagian besar sistem real dengan elemen-elemen stokastik tidak dapat dideskripsikan secara akurat dengan model matematika yang dievaluasi secara analitik. Simulasi kemungkinan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Rancangan-rancangan sistem alternatif yang dianjurkan dapat dibandingkan via simulasi untuk mendapatkan yang terbaik. Pada simulasi bisa dipertahankan kontrol yang lebih baik kondisi eksperimen. Simulasi memungkinkan studi sistem terdapat kerangka waktu lama dan dalam waktu yang lebih singkat, atau mempelajari cara kinerja dalam waktu yang diperpanjang. Selanjutnya ini ada kerugian dari model simulasi. Simulasi lebih akurat. Teknik ini bukan proses optimasi, tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitian yang sulit didukung. Model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya simulasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi dengan simulasi karena tanpa komponen acak semua eksperimen. Simulasi akan menghasilkan jawaban yang sama. Selanjutnya yang terakhir ini simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Jadi sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu solusi atau pendekatan solusi yang akan diuji. Ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.